Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertama yang disusun oleh saya sendiri yaitu Agrikus Lenggultom sebagai penyaji materi yang akan menjelaskan. Lalu ada teman saya yaitu Daniel SM, Muhammad Irfansyah, Muhammad Febriansah, dan Rusdi Chandra. Nah, jadi kami ditugaskan untuk menganalisis atau menyajikan suatu data untuk dijadikan materi statistika. Kami mendapatkan materi yaitu pada bagian berat badan. Nah, kami itu dibagi jadi dua materi yaitu tinggi badan dan berat badan, tetapi kami mendapatkan di bagian berat badan. Nah, materi yang akan kami jelaskan yang pertama adalah data kelompok. Data kelompok ini terdiri dari data kelompok mentah dan yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu yang kedua itu adalah rumus, menentukan jangkauan data, banyak kelas, panjang kelas, batas kelas bawah pertama, mean, varian, dan standar deviasi. Lalu yang ketiga adalah distribusi frekuensi, yang dimana pembagiannya ada nilai frekuensi, batas kelas, nilai tengah, Fi kali Xi, Xi kurang X bar, Xi kurang X bar kuadrat, Fi dikali Xi kurang X bar kuadrat, objek positif, objek negatif. Lalu ada grafik. Grafik ini mencakup histogram, poligon, dan objek. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan yang namanya itu adalah data kelompok. Yang data kelompok mentah dan yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini berikut data kelompok mentahnya, yang dimana ini adalah berat badan yang kami kumpulkan dari anggota kelas kami. Yang di pertama itu ada 45, ada 60, ada 55, 53, 48, 50, 45, 42, 78, dan seterusnya. Lalu data terkecil ke terbesar. Lalu kami mengurutkan dari data terkecil ke terbesar. Yang pertama data terkecilnya itu adalah 39, 42, 44, 45, 45, 45, sampai 84 yaitu data terbesarnya. Nah, jumlah dari data ini tersebut itu berjumlah 29. Jadi jumlah N-nya itu adalah 29. Jumlah dari banyak data keseluruhan ini semua. Nah, lalu kita masuk ke materi kedua yaitu rumus. Rumus menentukan jangkauan data, banyak kelas, panjang kelas, batas kelas bawah pertama. Nah, rumusnya, rumus jangkauan data atau disimbolkan dengan R. Jangkauan data atau saya simbol, Jangkauan data atau saya simbolkan dengan R, itu data besar dikurang data terkecil. Nah, tadi data terbesarnya itu adalah 84 ini. Lalu kita kurangkan dengan data terkecilnya itu adalah 39. Dapatlah hasil dari jangkauan datanya itu adalah 45. Lalu kita masuk ke banyak kelas. Nah, banyak kelas itu disimbolkan dengan K, yang dimana rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,322 log 29. Log 29 ini berasal dari jumlah banyak data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, lalu 1 ditambah log dari 29 itu adalah 1,46. Log dari 1,46. Nah, lalu ini log dari
29. Lalu kita kalikan dengan 3,322. Nah, itu dapatlah hasilnya 4,8580. Jadi 4,8580. Nah, lalu kita tambahkan dengan 1 di depannya. Tambah 1. Dapatlah hasilnya itu adalah 5,85. Atau saya bulatkan, atau rentang nilainya itu adalah 6. Jadi kalau untuk melakukan pembulatan itu tidak melakukan pembulatan ke bawah tapi ke atas. Misalnya 5,1 jawabannya. Misalnya 5,15 saja. Nah, itu jawabannya tetap di rentang 6. Jadi enggak di rentang 4. Jadi enggak kita bulatkan ke bawah gitu. Lalu kita masuk ke panjang kelas. Panjang kelas rumusnya ini adalah dari jangkauan data kita bagi dengan banyak kelas. Jadi jangkauan data tadi adalah 45, kita bagi dengan banyak kelasnya adalah 6. Jadi 45 dibagi 6 itu adalah 7,5, atau kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 8. Lalu batas bawah kelas pertama. Nah, cara menentukan batas bawah kelas pertama yaitu dengan cara kita kembali ke data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jadi cara menentukan batas bawah kelas pertama itu dengan cara Nah, dengan cara seperti ini, cara menentukan batas bawah kelas pertama, ini jawabannya. Jadi, yang paling kecil itulah batas bawah kelas pertama. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu adalah distribusi frekuensi yang terdapat dari nilai frekuensi batas kelas, nilai tengah, Fi dikali Xi, Xi kurang X bar, lalu Xi dikurang X bar kuadrat, lalu Fi dikali Xi kurang X bar kuadrat, OG positif dan OG negatif. Nah, di sini saya menyajikan sebuah distribusi frekuensi. Ini adalah hasil dari analisis atau dari hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, karena di sini gambarnya kurang jelas, jadi saya akan menunjukkan hasil dari yang kami buat dari aplikasi Excel. Nah, ini hasil dari analisis dari kelompok kami, yang dimana di sini adalah terdapat nilai, lalu ada Fi, lalu ada batas kelas, lalu ada Xi, Fi kali Xi, Xi kurang X bar, Xi kurang X bar kuadrat, Fi kali Xi kurang X bar kuadrat, OG positif, OG negatif. Nah, nilainya ini kita mulai dari angka 39. Nah, 39 itu berada di rentang 39 sampai 46. Nah, 39 sampai 46 itu berada di frekuensi 6. Jadi, total dari 39 sampai 46 itu ada sebanyak 6. Lalu batas kelasnya itu adalah 39 kita kurangkan dengan 0,5. Lalu, untuk menentukan batas kelas ke atasnya itu adalah 46 kita tambah dengan 0,5. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah. Nah, lalu kalau untuk menentukan Xi yaitu dengan cara 39 kita tambahkan dengan 46
Lalu hasil dari 39 dengan tambah 46 ini kita bagi 2. Itulah hasil dari XI-nya. Lalu kalau untuk menentukan FI kali XI itu tinggal kita kalikan saja FI kali dengan XI. Atau dengan cara menggunakan aplikasi Excel tersebut biar hasilnya itu sinkron. Begitu juga seterusnya ke belakang ini. Nah, lalu kita akan mencari namanya itu adalah mean. Nah, cara mencari mean itu ada rumusnya, yaitu adalah dengan sigma XI dikali FI kita bagi dengan N atau jumlah datanya. Dapatlah hasilnya dari aplikasi Excel tersebut, tinggal kita masukkan, kita klik FI hasil dari ini, kita klik bagi, lalu kita klik 29 ini. Dapatlah hasilnya itu adalah 56,57. Nah, lalu kita masuk cari varian. Nah, bedanya varian sama standar deviasi adalah terdapat pada kalau varian itu lambangnya masih S kuadrat, sedangkan standar deviasi itu adalah S. Nah, kalau rumus dari S kuadrat atau varian itu adalah sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat, kita bagi dengan jumlah banyaknya data. Nah, sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat ini hasilnya. Lalu kita klik bagi, kita bagi ke dengan 29 lagi. Dapatlah nilai variannya adalah 152,96. Nah, lalu kita masuk ke standar deviasi, di mana rumusnya tinggal kita akarkan dari hasil varian itu tersebut. Jadi dari hasil 152,96 ini tinggal kita akarkan saja. Dapatlah hasilnya itu adalah 12,37 tersebut. Begitu hasilnya cara kita mencari distribusi frekuensi. Lalu kita lanjut ke namanya itu adalah grafiknya. Nah, di sini ada 3 grafik yang sesuai dengan materi tadi. Nah, di sini ada grafik histogram. Nah, histogram itu di sumbu X-nya itu terdapat adalah batas kelas. Jadi BK. Aduh, jadi di sumbu X-nya itu adalah BK atau batas kelas ya. Nah, lalu kalau yang di sumbu Y-nya itu adalah nilai dari FI-nya. Nah, cara membuat histogram ini dengan cara kita melakukan seperti matematika, yaitu bidang kartesius, yang dimana sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Nah, di sumbu X ini terdapat batas kelas, lalu di sumbu Y-nya itu adalah FI-nya. Nah, jadi kalau di sumbu Y-nya ini, FI-nya ini, saya mulai dari 0. Jadi dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, sampai nilai paling tertinggi adalah 11, tapi saya genapkan menjadi 12. Lalu kalau batas kelasnya adalah 38,5, 46,5, 54,5, dan seterusnya. Lalu 38,5 sampai 46,5 itu berada di frekuensinya 6. Nah, lalu 46,5 sampai 54,5 itu berada di 11. Lalu 54,5 sampai 62,5 itu berada di 4. Nah, lalu 62,5 sampai 70,5 itu berada di 2. 70,5 sampai 78,5 itu berada di 4. Lalu 78,5 sampai 86,5 itu berada di 2. Jadi, untuk cara kita menentukan histogram itu begini caranya. Lalu kita masuk ke yang namanya itu adalah poligon. Apa sih poligon ini? Poligon ini adalah sama seperti bidang kartesius, dia garisnya cuma lurus seperti
naik turun. Nah, kalau di poligon ini itu sama seperti bidang kartesius, yaitu adalah nilai dari x, nilai dari x i dengan dari nilai fi nya disumbu y nya. Nah, jadi nilai xi nya itu adalah 42,5, 50,5, 58,5, 66,5, 74,5, 82,5. Lalu disumbu y nya sama seperti histogram tadi, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, 42,5 itu berada di frekuensinya 6. Jadi sini itu 6. Nah, lalu 50,5 itu berada di frekuensi 11. Lalu 58,5 itu berada di 4. Lalu 66,5 itu berada di 2. Lalu 74,5 itu berada di 4. Lalu 82,5 itu berada di 2. Jadi kalau untuk poligon, biasanya tuh model grafiknya itu memang seperti itu. Biasanya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Atau bisa dari bawah biasanya. Nah, biasanya grafiknya itu seperti gini lah, naik-naik turun. Lalu kita masuk ke yang namanya itu adalah OGIF. Nah, cara mencari OGIF itu ada dua, yaitu adalah OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, cara kita menentukan cara mencari nilai OGIF positif dan OGIF negatif ini itu dengan cara dari nilai frekuensi tadi. Nilai frekuensi paling pertama tadi adalah 6. Jadi kita tulis pertama 6, kita mulai dari OGIF positif, kita mulai dari 6, lalu kita tambahkan dengan yang bawahnya itu adalah 11, jadi 17, lalu begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Lalu cara menentukan OGIF negatif itu dengan cara kita mulai dari angka yang paling hasil tadi terakhir ini, 29 ini, kita naikkan ke atas, lalu 29 kita kurangkan dengan frekuensi tadi sebelumnya itu adalah 6, 29 dikurang 6 adalah 23, lalu 23 dikurang 11 itu adalah 12. Begitu juga seterusnya sampai hasilnya itu adalah paling bawah. Nah, lalu kalau OGIF positif saya jelaskan dulu. Yang garis biru ini adalah OGIF positif dan garis merah itu adalah OGIF negatif. Nah, cara kita mencarinya kita bisa mencari negatif dulu atau positif dulu. Nah, saya mencari positif dulu karena positif itu dimulai dari bawah. Nah, 38,5 sampai 46,5 itu berada di 6. Sini 6. Lalu 46,5 sampai 54,5 itu berada di 17. Lalu 54,5 sampai 62,5 itu berada di 21. Di sini dia 21. Nah, jadi agak naik sedikit dari 20. Lalu 62,5 sampai 70,5 itu berada di 23. Lalu 70,5 sampai 78,5 itu berada di 2. Lalu 78,5 sampai 86,5 itu berada di 29. Itulah untuk OGIF positif. Jadi OGIF positif itu biasanya itu rentangnya itu naiknya ke atas. Nah, lalu kita masuk ke OGIF negatif. Cara kita mencari OGIF negatif sudah saya jelaskan tadi. Kita mulai dari yang paling atas yaitu adalah 29. Jadi 38,5 sampai 46,5 itu berada di 29. Lalu 46,5 sampai 54,5 itu berada di 23. Lalu 54,5 sampai 62,5 itu berada di 12. Lalu 62,5 sampai 70,5 itu berada di 8. Lalu 70,5 sampai 78,5 itu berada di 6. Lalu 78,5 sampai 86,5 itu berada di 2. Nah, jadi kalau untuk OGIF negatif itu kita mulai dari atas. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi bentuk OGIF itu seperti ini. Inilah bentuk dari OGIF. Nah, untuk dari grafik kita sudah selesai.
Kita lihat materinya lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini udah. Jadi cukup sekian hasil dari materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kita pahami dan bisa menambah ilmu buat kalian semua. Jikalau ada salah, jangan diikuti. Jika itu benar, maka diikuti. Saya ada sedikit kata-kata yang dimana kebanyakan orang membenci pelajaran ini, tetapi kamu akan berterima kasih kepada gurumu setelah kamu lulus nanti. Sekian dari saya, Agresa Tengkultom. Cukup sekian dan terima kasih.